Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya Nadia Yuli Maldevi, NIM 18022188. Mata kuliah yaitu Perlindungan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Dr. Neni Mahyudin MPD. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang hak dan kebutuhan anak di sekolah dan masyarakat. Bagi teman-teman yang penasaran, yuk simak video berikut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang kebutuhan anak di sekolah dan di masyarakat. Kebutuhan anak di sekolah, pendidikan merupakan suatu media yang mengembangkan potensi dan membentuk karakter anak baik berupa keterampilan maupun wawasan. Oleh karena itu, pendidikan secara terus-menerus dibangun dan dikembangkan agar proses pelaksanaannya menghasilkan generasi yang diharapkan. Sementara itu, sekolah merupakan wadah penting bagi pemenuhan kebutuhan anak untuk mengaktualisasikan diri, karena di sekolahlah tersedia kesempatan bagi anak untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya, sehingga berubah menjadi kemampuan yang pada hakikatnya tidak boleh bekerja. Karena waktu anak itu adalah mengayomi pendidikan seperti bermain, belajar, bergembira, dan pada suasana yang damai, dan mendapatkan kesempatan untuk menggapai cita-citanya dan fasilitas yang cukup sesuai dengan perkembangan fisik, intelektual, dan sosial anak. Tempat yang paling cocok dan memenuhi semua kebutuhan anak itu yaitu di sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang secara sengaja didirikan atau dibangun khusus untuk tempat menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Maka dari itu, sekolah merupakan tempat pendidikan anak selain keluarga, dan penggantinya guru sebagai orang tuanya di sekolah. Pula kebutuhan untuk mencapai prestasi anak tercapai. Di sekolah, anak mengikuti proses pembelajaran dan serangkaian kegiatan yang memungkinkan terjadinya perubahan struktur atau pola tingkah laku anak dalam kemampuan kognitif, efektif, dan keterampilan yang seimbang demi masa depan anak atau anak didik sendiri. Anak diberi kebebasan untuk menentukan tumbuh kembang sendiri dengan potensi yang dimilikinya. Tugas pendidik hanya mempengaruhi. Karena itu, perlu pembiasaan, keteladanan, dan pembelajaran. Sekolah tidak hanya memenuhi kebutuhan sekolah. Maksudnya di sini, sekolah tidak hanya memenuhi kebutuhan anak untuk mendapatkan pendidikan, tetapi juga merupakan wadah di mana anak dapat memenuhi kebutuhan akan informasi yang berhubungan dengan pengetahuan. Dengan begitu, wawasan anak menjadi luas dan kemampuan berpikirnya terasah sehingga anak dapat tumbuh sebagai individu. Materi berikut, kebutuhan anak di masyarakat. Masyarakat yang dimaksud ini bukan hanya lingkungan masyarakat pada umumnya di sekitar tempat tinggal, tetapi juga mengacu pada komunitas religi. Di dalam masyarakatlah anak mengembangkan potensi sosialnya. Ini merupakan kebutuhan yang bersifat relativis, yaitu kebutuhan untuk memiliki hubungan internasional
dan interaksi sosial. Dalam masyarakat, kebutuhan anak untuk berafiliasi terpenuhi. Kebutuhan berafiliasi artinya kebutuhan untuk memperoleh hubungan sosial yang baik. Kebutuhan ini ditandai dengan keinginan yang kuat untuk membangun hubungan persahabatan, bekerja sama, dan saling pengertian. Dalam masyarakat pula, anak dapat menunjukkan kekuatan. Jika pendidikan dalam keluarga kurang mengakomodator, hal ini tidak dalam pendidikan yang seharusnya. Kebutuhan ini akan terpenuhi, namun bersifat negatif. Misalnya, anak cenderung mempengaruhi dan mengendalikan orang lain untuk hal-hal yang destruktif. Kebutuhan akan kekuasaan mengajar anak untuk lebih bertanggung jawab, berjuang untuk mempengaruhi orang lain, dan berkompetisi. Yang perlu diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan anak yaitu yang pertama, cobalah untuk memberikan kegiatan yang bermanfaat bagi perkembangan anak. Yang kedua, sebaiknya kegiatan yang diberikan kepada anak tidak hanya bermanfaat tetapi juga perlu disesuaikan dengan perkembangan anak. Yang ketiga, berikan kesempatan pada anak untuk bermain, sebab bermain juga merupakan kebutuhan anak. Bermain dapat menimbulkan perkembangan fisik, dapat mendorong keterampilan berkomunikasi, dapat juga menjadi kesempatan bagi anak untuk menyalurkan kebutuhan dan keinginan anak. Hak anak di masyarakat yaitu yang pertama, hak untuk bermain, yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak yang ketiga untuk mendapatkan perlindungan, hak yang keempat untuk mendapatkan nama atau identitas, yang kelima, hak untuk mendapatkan status kebangsaan, yang keenam, hak untuk mendapatkan makanan, yang ketujuh, hak untuk mendapatkan kesehatan, yang kedelapan, hak untuk mendapatkan rekreasi, yang kesembilan, hak untuk mendapatkan kesamaan, yang kesepuluh, hak untuk memiliki peran dalam Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Jangan lupa di like and subscribe ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang udah like, terima kasih saya ucapkan. Dadah.